Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua guys. Ketemu lagi channel Suharyadiku guys. Jatuhnya Sabtu tanggal 18 Oktober 2024. Domisili saya di kantor BUMN. Ada acara seminar guys. Saya minta doain supaya acara dari pagi sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, di lonceng, di like, di komen, dan di share. Soalnya kan orang-orang cakep ini kalau minum pakai kalian batu ya kan, makanya jadi dulu kalian nah itu ada yang kerja orang kerja di NIB itu lalu itu oke deh kalau Duni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Nama Ibu siapa? Nah, domisili di BUMN ini sebagai apa? Kami magang di sini, Pak. Oh, magang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang manis cantik. Perkenal nama siapa? Valen, Pak. Valen di bidang apa di sini BUMN? Oh, punya Pak hari ini. Iya, Pak. Ada ngisi di sini Pak hari ini. Oh, oke. Seminar kayak gitu ya. Ini Ibu siapa? Alfi, Pak. Alfi, sama aja ya? Saya anggota Rumah BUMN. Oh, anggota. Oke lah gitu. Terima kasih. Guys, ini pasukan persatuan GPMJ kita sudah datang. Nih, hadir sudah. Nah, yang ketuanya nih sudah datang guys. Bu Ketua, lagi acara apa kita nih? Sebutkan. Acara untuk bikin PIRT, pelatihan bikin PIRT. PRT. Oke lah, Ketua. Yo, maju. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Bu Ati. Belum, Bu. Bisa langsung masuk dulu. Silakan. Nanti yang bergabung biar nggak susah, Bu, boleh ke depan dulu. Iya. Aksennya. Iya. Tapi asli mana? Guys, ini ngisi absen guys. Saya nomor 3 guys. Nah, Suharyadiku guys, ngisi absen. Ibu-ibu, Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Di hari yang cerah ini kita
kita bisa bertemu kembali di sini. Ada yang sudah ketemu lebih dari satu kali ya? Ya, ada yang udah sering datang ke sini untuk pelatihan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya bersemangat kelihatannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, yang terhormat CEO, CFO Rumah BUMN Jambi, yang kami hormati manajer program Rumah BUMN Jambi dan teman-teman di balik terselenggaranya kegiatan ini, teman-teman dari Rumah BUMN Jambi, dan tentunya ibu-ibu peserta pelatihan legalitas usaha, pentingnya sertifikasi PIRT dalam mengembangkan usaha UMKM. Gimana Bu, udah nggak sabar mau ikut pelatihan hari ini? Gak sabar lagi. Nggak sabar. Di sini sebelumnya perkenalkan dulu, saya Alvinus Rotin dari tim Rumah BUMN yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai nantinya. Amin. Jadi di sini sebelumnya aku mau tanya dulu, ibu-ibu udah punya NIB semua? Sudah. NIB sudah, PRT belum ya? Belum. Oke. Nanti kita akan sama-sama belajar membuat PIRT langsung dibantu oleh orang yang ahli di bidangnya. Di sini sudah duduk cantik sekali, namanya Kak Valen Dwi Putri. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah, Bu. Wah, apresiasi. Ya, jadi Kak Valen nanti akan membantu kita dalam proses pembuatan NIB. Karena kita di sini ada banyak ya, Bu. Ada 500 orang ya di sini ya. Ada berapa, Bu? 25 orang. Karena kita di sini ada 25 orang, jadi nanti kita akan langsung praktek, tapi mungkin nggak akan dapat semuanya. Jadi nanti ada beberapa 2-3 orang yang bisa praktek langsung, selebihnya akan kami bantu daftarkan. Untuk data-datanya sudah dikumpulkan, Bu? Persyaratannya apa aja, Bu? Fotokopi NIB tadi ya? Iya. Apa lagi? Oke, lebih jelasnya nanti setelah Kak Valen jelaskan apa aja yang dibutuhkan. Iya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut Kak Valen Dwi Putri. Kasih tepuk tangan meriah. Ya, mantap. Oke, terima kasih. Halo ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kenalin, aku Valen Dwi Putri, aku owner dari Milikan. Nah, berikut merupakan profil dari Valen. Tanggal lahir 6 Februari, terus itu sosial media, mungkin kita bisa berteman di sosial media ibu-ibu sekalian. Terus nah, alhamdulillah Milikan itu sudah mendapatkan apresiasi kreasi Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terus juga alhamdulillah pernah diorder sama menterinya langsung. Kebetulan pada saat itu masih Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang sekarang berubah menjadi Menteri SDM. Terus juga alhamdulillah pernah diberikan bantuan langsung oleh Bapak Menteri Pak Bahlil. Nah, berikut merupakan produk kami yang sudah ada di Kementerian Investasi. Itu yang dipegang oleh staf khusus Menteri Investasi Pak Dana. Terus alhamdulillah juga udah pernah berbincang langsung sama Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nah, hal ini semua yang Milikan dapatkan tentunya itu dikarenakan yang Milikan sudah punya PIRT. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum berbicara lanjut, ini mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa itu PIRT? Nah, pangan industri rumah tangga. Jadi kita itu selaku UMKM itu perlu mempunyai surat edar PIRT itu terkhusus bagi kita pelaku UMKM yang melakukan kegiatannya itu industri rumah tangga, industri rumahan. Nah, ini dia, PIRT adalah sertifikat pangan bagi produsen pangan, baik makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Terus, tujuannya untuk memenuhi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk kita. Jadi, bagi konsumen ataupun pembeli dari produk kita itu merasa nyaman, merasa aman bahwasanya ini produk ini sudah aman nih untuk dikonsumsi, begitu.
Nah, landasan hukum dari PIRT itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pasal 111, bisa dibaca Bapak Ibu sekalian, pasal 1 dan 2-nya. Terus di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 70 ayat 1, 2. Nah, itu tentang sanitasi yang terlibat dalam rantai pangan wajib. Terus setiap orang yang menyelenggarakan proses produksi seperti kita itu harus mempunyai surat izin edar. Lanjut. Nah, manfaat PIRT itu yaitu keamanan dan mutu produk terjamin. Jadi pembeli kita itu merasa aman terhadap produk kita karena sudah pernah dicek oleh dinas kesehatan gitu. Terus produk sudah layak beredar. Nah, jadi sudah layak edar nih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kepengen produknya masuk nih ke toko oleh-oleh yang ada di Jambi, baik itu Jakos, baik itu rumah Pak DJ, Adila Snack, itu syarat utamanya kita perlu mempunyai surat PIRT itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Selain itu, produk dapat secara legal dipasarkan secara luas. Jadi bukan hanya produknya itu sampai di Jambi aja. Kayak gimana memilikan bisa dipercaya oleh pihak kementerian karena punya surat izin edar itu. Kalau misalnya nih belum punya, pasti orang pihak kementerian nggak mau order, mau percaya ini udah bersih kah, aman kah dari produk-produk yang bahan-bahan yang berbahaya. Terus kepercayaan pembeli meningkat. Nah, jadi pembeli itu tahu kan bagaimana produk yang aman bagi diri dia. Jadi ketika tercantum izin PIRT pada kemasan produk pangan yang sudah beredar di pasaran, para konsumen akan lebih percaya. Mereka tidak akan ragu lagi untuk membeli produk kita. Lanjut. Nah, izin edar pangan olahan. Nah, ini yang tadi tertuang pada peraturan Badan BPOM RI tentang pedoman sertifikasi produk PIRT. Terus ada juga yang harus BPOM, bukan PIRT nih. Yang harus BPOM itu pangan yang diproduksi di dalam negeri, yang diimpor, dijual dalam kemasan eceran. Jadi kayak yang ada di supermarket tuh, yang eceran-eceran kayak makanan snack-snack itu harus BPOM. Kalau kita kan PIRT nih, itu sesuai tuh. Terus pangan sertifikasi, pangan wajib SNI, pangan program pemerintah itu wajib BPOM semua yang sudah tertulis di depan. Terus yang tidak wajib didaftarkan, masa simpan kurang dari 7 hari. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian punya usaha yang dia cuma penjualannya kayak nasi uduk, itu nggak perlu PIRT karena dia kurang dari 7 hari. Terus diimpor dalam jumlah kecil, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku saja. Kayak misalnya kita jualan kayak lele, itu nggak usah PIRT karena itu memang dari alam. Pangan olahan dalam jumlah besar yang tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Terus diolah dan dikemas di hadapan pembeli seperti yang masa simpan kurang 7 hari tadi. Terus mengalami pengolahan atau pasca panen meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, dan penganggaran. Terus SNI wajib, yang wajib banget nih, yaitu air mineral alami, kopi instan, makanan kaleng, itu harus SNI, harus standar nasional Indonesia. Tepung terigu, gula kristal, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini jenis produk yang diperbolehkan atau harus mendapatkan izin PIRT agar produknya itu bisa dipasarkan secara luas. Hasil olahan daging kering, contohnya itu abon, dendeng, kerupuk kulit, dan sejenisnya. Jadi kalau yang punya usaha ini diurus nih PIRT-nya. Terus hasil olahan ikan kering, unggas kering maksudnya. Abon juga kan bisa nih dari ayam.
dendeng dan lain-lain. Hasil sayur, asinan, sayur kering, keripik sayur, gitu. Terus hasil olahan kelapa, tepung dan hasil olahannya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian udah pada foto, saya lihat. Nah, lanjut. Ini jenis produk yang telah disebutkan tadi yang ada di slide sebelumnya itu ada pengecualian nih, yaitu pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau yang disebut dengan sterilizasi dan susu, yaitu susu dan hasil olahannya. Terus misalnya ada produk yang frozen food itu nggak perlu PIRT melainkan di ASNI. Terus air minum dalam kemasan. Terus pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku pada minuman beralkohol dan lain sebagainya yang tertuang pada slide di depan. Nah, pencabutan PIRT ini dapat terjadi. Nah, itu alasannya pemilik atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Terus kalau misalnya nih produk kita ternyata dapat meracuni orang, ternyata ada yang ngelapor nih sakit perut dan lain sebagainya, itu akan adanya pencabutan. Nah, itu dicabut oleh pihak dinas kesehatan atau wakil atau wali kota atau bupati. Terus pangan mengandung bahan berbahaya seperti boraks dan lain-lain. Pangan produksi PIRT mencantumkan klaim selain peruntukan sebagai pangan produksi PIRT. Lokasi sarana PIRT tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum pada NIB. Jadi kan di NIB itu kan kita mencantumkan alamat kita kan. Tapi kalau misalnya nih ketahuan alamatnya itu nggak sesuai dengan yang kita daftar radio SS, itu juga bisa dicabut Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu kita perbaiki alamatnya. Terus sarana atau produk pangan olahan dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan kriteria PIRT, gitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, pembuatan PIRT bersama. Nah, di sini siapa yang berkenan akunnya kita buka bersama ke depan untuk kita buat nih PIRT-nya. Ada nggak? Oh iya, silakan Ibu dulu ya. Silakan Bu. Iya, boleh. Kita masuk ke akun Ibu ya. Terus yang lain bisa mengikuti menggunakan handphonenya. OSS-nya ya Bu. Yang NIB, masukin NIB, akun NIB. Udah habis itu. Ini dulu. Ada. Nomor email, nomor password, Iya, ada nggak? Lupa. Ingat nggak? Akun sama kata sandi. Ingat nggak? Ya benar. Habis kata sandinya ingat? Ini kan nih, akunnya udah di username-nya UNM lumayan. Kata sandinya? Terus bikin dulu. Oh, kan kita udah punya kan? Udah pada ngumpul nih NIB. Berarti kan pada saat cetak tadi, nah itu kan dari akun itu loh. Ibu sekalian kan simpan file NIB-nya kan berarti Gmail saya Gmail kan daftar di mana? Gmail apa? Ya, kita daftar di ada di sini. Ya, di sini yang file selanjutnya ada. Nama Ibu Devi Jetri. Nah, Ibu Devi Jetri ini kan tercantum nih telepon selulernya. Ya kan, dia masuk berarti pada saat daftar menggunakan dia daftarnya menggunakan nomor HP. Jadi sekarang coba ibu-ibu buka akun login OSS, ya kan? oss.go.id. Terus pada ini username berarti pastikan bukan nomor telepon kalau memang daftarnya menggunakan nomor telepon.
di halaman kedua yang ibu punya ini itu Gmail, berarti masukkan username-nya itu Gmail. Tapi dibuat di sana lupa kata sandi, nanti diarahkan di akun itu, begitu. Tapi ini Bu, akunnya tadi gimana? Udah bisa? Ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti dibantu. Tadi katanya gitu ya Bu ya? Nanti dibantu. NIB-nya sudah ngumpul semua Bu? NIB sudah ngumpul semua. Nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan berkas ataupun file yang harus dikirim, kami kabari di grup ya Bu. Jadi mohon jangan ada yang keluar grup dulu kalau mau PRRT-nya selesai. Nah, kemudian nanti karena tim kami yang bantu inputkan, jadi seandainya ada yang nelpon nih dari rumah BMN, harap diangkat ya Bu. Mana tahu itu kita minta kode verifikasi dan sebagainya gitu. Oke, jadi sebelum kita selesai, kita tutup acara, sebelum kita pulang, boleh ibu-ibu, bapak-bapak berdiri dulu. Ayo, silakan diletakkan handphonenya, semua hal yang dipegang boleh. Jadi cuma berdiri aja, oke? Jangan pegang handphone. Handphonenya taruh dulu, minumannya, makanannya. Oke, sudah? Oke, kita mau ice breaking dulu Bu, biar nggak stres ya. Biar pulangnya itu semangat, ceria, tersenyum. Oke. Yang pertama, di sini ada yang bawa apa ya? Kertas nggak ada ya Bu? Kertas? Tadi NIB-nya udah kasih semua ya? Apa ya? Nah iya, kertas buku kita ada? Punya satu-satu orang? Pena punya satu orang? Yang punya semuanya apa? Oh HP! Boleh HP-nya diambil Bu. HP-nya dipegang. Silakan cari temannya berpasangan 2 orang. Hadap-hadapan Bu kayak gini. Ayo, berdua sudah? Sudah? Kalau Alfi bilang tangan itu yang jadi HP-nya dipegang di sebelah kiri. Kanan deh, kanan. Tangannya di HP-nya sebelah kanan, udah? Kalau Alfi bilang tangan yang dipegang Alfi bilang tangan, berarti ini yang dipegang. Tangan yang satu megang tangan yang megang HP. Kalau Alfi bilang tangga yang dipegang lutut. Bisa? Kalau Alfi bilang tangkap HP temen yang di depannya. Dan syaratnya temen yang di depannya harus mempertahankan HP-nya. Kita harus mempertahankan handphone masing-masing. Jangan boleh ada yang ngambil ya Bu. Oke, kita coba dulu. Tangan, tangga, tangkap, ayo. Oke, kita ulang. Udah ngerti permainannya ya Bu ya? Ngerti ya? Nah, makanya jangan sampai dapat. Jadi yang lain, jadi ini kayak Alfi ya Bu, aku harus mempertahankan HP Alfi, tapi berusaha ngambil HP Kak Valen juga harus mempertahankan HP dia, tapi berusaha ngambil HP Alfi. Jadi jangan sampai harta bendanya diambil orang Bu, pertahankan. Oke? Ya, harus konsentrasi. Nah, yuk fokus Bu. Ya, mana tahu pulang dapat HP 2 Bu. Nah, ya kan? Ayo coba. Tangga. Fokus. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Ayo. Mana? Ada yang dapat? Oke. Sekali lagi. Bu, ada yang dapat ya? Kalau ada yang dapat, silakan duduk kembali. Biar nggak stres aja Bu. Cocok. Bu, yang penting tuh kami yang penting ibu pulang tuh dengan senyuman ya. Itu Bu yang penting buat kami. Jadi daripada ibu udah pusing apa tadi ya yang di depannya ngomongnya, jangan pusing-pusing, tenang. Nanti kita bantu buat PIRT-nya ya. Oke. Nah, berarti apa Bu tadi pengumumannya? Yang pertama, jangan keluar grup. Yang kedua, Telepon. telepon, oke. Yang ketiga nanti syarat-syaratnya kalau ada yang perlu ditambahkan kami hubungi lewat grup gitu ya Bu. Jadi semoga apa yang kita
pelajari hari ini itu bermanfaat sedikit banyaknya. Kalau misalnya kita belum bisa bikin PIRT sendiri, seenggaknya kita tahu prosesnya, kita tahu proses panjangnya tadi, penginputan data tadi. Jadi juga dengan hal itu bisa membuat ibu-ibu di sini juga bersabar nantinya kalau nunggu PIRT-nya keluar ya, karena penginputannya lumayan panjang gitu. Jadi itu yang bisa kami berikan, kami bantu kepada ibu-ibu di sini. Semoga bermanfaat. Saya Alvin Musrati mewakili teman-teman dari Rumah BMN mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, kita mau kasih kenang-kenangan dulu buat narasumber kita. Tepuk tangan dulu Bu untuk narasumber kita. Ya, kami dari Rumah BMN mau kasih penghargaan sertifikat ke Kak Valen. Mungkin akan langsung diberikan oleh manajer kita. Ya, Arindi minta tolong. Ya. Habis ini kita foto bersama ya Bu ya. Boleh. Yang mau pakai bedak dulu boleh Bu. Lipstiknya ditebelin boleh. Ya, bisa foto bedak. Enggak bedak. Di sini ada yang udah berapa kali lebih dari 2 kali ikut pelatihan Bu? Wah, rajin ya. Mantap. Oke. Pelatihan apa aja Bu? Oh iya. Yang halal ikut kemana? Halal nggak ikut. Oke, berarti yang lain ini baru ya Bu? Cuma satu komunitas. Nanti harus aktif di grup rumah binaan supaya kalau ada kegiatan apapun langsung di-play, langsung daftar di link itu. Ya, tunggu sebentar ya Bu. Rumah BNN Bu, ini namanya Bang Amiska, silakan Bang. Mana Bu? Udah dapat itu? Sudah dapat separuh. Oke, udah Pak. Boleh ganti. Iya, oke. 1, 2, 3. Oke, kita foto bareng-bareng ya. Ibu-ibu minta tolong berdiri. Boleh mundur sedikit. Boleh ya? Mundur sedikit. Sedikit. Silakan Pak di sini. Dan pagi di sini Dara. Tutup nggak Bu? Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mewakili teman-teman BMN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelatihan selanjutnya Ibu Bapak. Silakan.